Bab 2226 Api Ringan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Perbatasan Selatan. Sekelompok 5 Gu Master berlari cepat di jalan. Pemimpinnya memiliki tingkat kultivasi peringkat 4, dia memiliki wajah biasa tetapi sangat cakap. Dia adalah Gu Master Klan Sang, Xiaoyan. Gu Api yang bergerak. Dia sekarang mengaktifkan cacing Gu jalur api untuk bepergian. Setiap langkah yang diambilnya, api akan menyala di tanah, menyebabkan jejak api besar membakar di sepanjang jalannya. Di belakangnya, keempat Gu Master semuanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 2, mereka menggertakkan gigi saat mengikutinya. Tuan Xiaoyan, mari kita beristirahat sebentar, kita tidak memiliki cukup esensi purba. Sambil berlari, seorang Gu Master peringkat 2 menyarankan. Xiaoyan memperlambat kecepatannya tetapi dia masih berlari. Ini adalah alam liar, jika Gu Master tidak memiliki esensi purba yang cukup, mereka akan menghadapi risiko besar untuk bertahan hidup. Seorang Gu Master peringkat 2 juga tidak memenuhi syarat untuk menjelajahi alam liar, mereka tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Tetapi saat ini, Xiaoyan memiliki misi yang harus dilakukan. Menurut informasi, jika aku terlambat, api di desa ini tidak akan bisa dipadamkan. Aku harus segera ke sana sekarang. Terakhir kali, aku disesatkan oleh informasi musuh dan pergi mencari bahan-bahan Gu jalur api, menyebabkan Nona Sang Xin Chi menghadapi bahaya besar. Kali ini, aku harus bekerja keras dan menyelesaikan misi ini untuk menebus kesalahanku. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mengambil keputusan, ia memerintahkan, kalian berempat, istirahatlah, aku akan ke sana terlebih dahulu. Setelah kalian selesai beristirahat, kejar aku. Ya, keempat Gu Master menjawab. Kecepatan Xiaoyan meningkat hingga batasnya, ia dengan cepat pergi ke hutan. Beberapa jam kemudian, ia tiba di tujuannya, sebuah desa kecil yang berada di bawah kendali klan Sang. Tuan, akhirnya kau datang. Desa ini telah menyiapkan anggur, kepala desa adalah Gu Master tingkat 4, ia berbicara kepada Xiaoyan dengan sopan. Namun Xiaoyan melambaikan tangannya, api lebih penting, kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Kepala desa sangat gembira, tuan itu bijaksana. Silakan ikut denganku, untuk mengatakan yang sebenarnya, aku sangat cemas akhir-akhir ini. Kepala desa membawa Xiaoyan ke belakang gunung. Xiaoyan melihat bahwa di celah di belakang gunung, ada nyala api putih yang menyala dengan intens. Itu benar, ini adalah api cahaya. Xiaoyan menatap dari jauh saat pupil matanya menyusut, api cahaya ini terlalu besar. Ia mencakup jarak setidaknya 200 langkah, ini di luar kemampuanku. Api cahaya adalah jenis api khusus, itu adalah bahan Gu peringkat 5. Dari apa yang diketahui Xiaoyan, bahan Gu ini dapat digunakan untuk memurnikan cacing Gu jalur cahaya atau jalur api peringkat 5. Dari sudut pandang seorang dewa abadi, esensinya jelas. Api cahaya ini mengandung jalur api dan tanda dao jalur cahaya. Tidak kusangka sebelumnya aku tidak dapat menemukan api khusus. Tidak peduli seberapa keras aku mencarinya. Namun, begitu aku mengambil misi ini, aku menemukan area api cahaya yang begitu luas. Nona Sang Xin Chi sengaja memberikan misi ini kepadaku, dia terlalu baik dan penyayang. Rasa terima kasih ini. Xiaoyan mendesah dalam hati, dia perlahan-lahan memahami maksud Sang Xin Chi. Dia perlahan-lahan mendekati api cahaya itu. Saat jaraknya semakin dekat, dia merasakan emosi yang lebih dalam hati, dia menjadi marah tanpa alasan. Ini tidak aneh, ini adalah efek dari api cahaya, semakin dekat seseorang dengan material Gu ini, semakin marah mereka. Xiaoyan mencoba menggunakan metode jalur api dan dengan cepat, menjauhkan gumpalan api cahaya yang seukuran baskom. Xiaoyan mengangguk dalam hati. Evaluasi sebelumnya benar, bidang api cahaya yang begitu luas tidak dapat diambil olehnya sendiri. Tetapi dia dapat menyimpan sebagian besarnya. Setelah itu, 4 Gu Master tingkat 2 akan tiba dan membantunya menyelesaikan misi ini dengan sukses. Namun, mereka harus cepat. Material Gu seperti api ringan akan menyebar dan tumbuh dengan cepat di siang hari. Namun, sekarang sudah malam, pertumbuhan api ringan itu tertahan. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan bergegas ke sana dengan kecepatan penuh sambil meninggalkan bawahannya. Sebelum mereka sampai di sini, aku perlu membuat pengaturan di sekitar sini untuk berjaga-jaga jika ada musuh. Xiaoyan segera menggunakan metode kewaspadaannya di dekat api ringan.
Berjaga-jaga terhadap orang lain adalah suatu keharusan. Selain itu, untuk mengambil api ringan ini, Xiao Yan harus menggunakan kekuatan penuhnya. Mengapa masih ada manusia di sekitar sini? Saat mengamati lokasi, Xiao Yan menemukan bahwa ada banyak manusia yang berdoa di dalam hutan gunung, ke arah api. Kepala desa dengan cepat menjamin bahwa dia akan mengusir manusia-manusia ini. Untuk periode berikutnya, dia tidak akan membiarkan manusia-manusia ini mengganggu Xiao Yan dan bawahannya. Selanjutnya, kepala desa menjelaskan alasannya. Ternyata karena langit akhir-akhir ini menjadi aneh tanpa langit putih atau langit hitam, siang dan malam tidak dapat dibedakan lagi. Oleh karena itu, para Master Gu dari 5 wilayah dan bahkan manusia sangat terkejut dan takut. Pada suatu malam, hujan api turun dari langit. Gumpalan api surga mendarat dalam jarak 10.000 li di sekitar desa. Manusia-manusia ini terkejut dengan fenomena itu dan berpikir bahwa surga sedang marah dan menghukum manusia-manusia ini dengan membakar mereka sampai mati. Oleh karena itu, mereka semua berlutut di sini dan berdoa memohon pengampunan. Bodoh, Xiao Yan mendengus dingin, tetapi ekspresinya menjadi lebih lembut. Dia bisa memahami mereka. Ketika langit pertama kali berubah, dia juga sangat takut. Tetapi dengan informasi dari Sang Xinqi, dia mengetahui bahwa meskipun ini adalah peristiwa besar, itu tidak berbahaya bagi mereka. Bahkan jika ada bahaya, itu bukanlah sesuatu yang harus dipedulikan oleh Master Gu di level Xiao Yan. Pada saat yang sama, langit putih yang tak terlupakan, atau lebih tepatnya, di langit hitam dan putih yang menyatu. Beberapa puluh ribu li jauhnya, Fang Yuan menyaksikan matahari besar dari jauh. Matahari tampak bergerak maju perlahan, tetapi ia bergerak cepat pada rute yang tetap, bergerak dari timur ke barat, sebelum berbalik dan kembali dari barat ke timur, mengulangi proses itu tanpa henti. Setiap kali matahari pergi ke timur ekstrim dari langit putih yang tak terlupakan, atau barat ekstrim, 12 jam akan berlalu tepat. Dengan pertukaran langit hitam dan langit putih, kelima wilayah akan diselimuti oleh langit malam. Dan di surga putih yang berada di atas surga hitam, matahari akan menempuh rute kembali dari barat ke timur, menghabiskan 12 jam untuk mencapai titik awal. Saat itu, surga hitam dan surga putih akan bertukar lagi. Jadi, dalam pandangan dan persepsi manusia, matahari selalu muncul dari timur surga putih saat langit malam memudar. Saat senja, matahari akan menghilang ke ujung barat saat malam muncul. Matahari sangat besar. Di antara 11 orang yang terhormat, bahkan yang mulia iblis jiwa spektral, yang memiliki tubuh terbesar yang menyerupai gunung, jauh lebih rendah daripada matahari. Ukuran matahari, menurut perkiraan Fang Yuan, kira-kira seukuran wilayah Laut Pahlawan Raksasa, dan itu adalah salah satu wilayah laut terbesar di Laut Timur. Awalnya, di surga putih yang tak terlupakan, rute perjalanan matahari sama sekali tidak ada yang menghalangi jalannya. Namun sekarang, dengan menyatunya kedua surga, lingkungan berubah secara tiba-tiba dan kacau. Saat Fang Yuan sedang mengamati, area awan hitam yang luas menghalangi jalur matahari. Setiap kali matahari bergerak maju sedikit, sebagian besar awan hitam akan menghilang. Tentu saja, matahari tidak sepenuhnya tidak terluka. Dari waktu ke waktu, percikan api akan jatuh dari permukaan matahari. Api surga ini akan mendarat di awan hitam atau menyebar ke tempat lain. Sebagian yang lebih kecil lagi akan mendarat di 5 wilayah. Dari sudut pandang Fang Yuan, tabrakan awan hitam dan matahari seperti tabrakan dua kelompok tanda dao. Yang pertama adalah jalur gelap dan jalur awan, sedangkan yang terakhir adalah jalur cahaya dan jalur api. Awan hitam pasti akan kalah, tetapi pengeluaran matahari juga cukup besar. Dengan perubahan yang begitu intens, tidak mengherankan jika bentuk surga berubah menjadi kacau, dan juga diambang kehancuran. Fang Yuan awalnya menyempurnakan gua abadi jalur surga. Alasan mengapa dia tiba-tiba mengubah rencananya dan naik ke dua surga Laut Timur adalah karena bentuk surga. Bentuk surga ditinggalkan oleh pencuri iblis surga yang mulia, itu dianggap sebagai setengah dari warisan sejati pencuri surga. Saat itu, pencuri iblis surga yang mulia telah bertemu dengan roh surgawi alami di surga putih yang tak terlupakan secara kebetulan. Roh surgawi alami ini tidak dapat dibawa keluar dari surga putih atau ditempatkan di surga gua seseorang. Itu dipenuhi dengan kehendak surga yang terus-menerus diisi ulang setiap saat. Bahkan pencuri iblis surga yang mulia tidak dapat menggunakan kehendak manusianya untuk memurnikannya dengan paksa. Setelah berpikir panjang dan keras, dia menemukan solusi.
Dia dengan paksa memadatkannya dan menciptakan jurus pembunuh abadi, menyebutnya bentuk surga. Penyempurnaan bentuk surga membutuhkan waktu yang lama dan kehendak dari generasi ke generasi untuk membersihkannya. Suatu hari, jurus ini akan benar-benar disempurnakan oleh seorang dewa abadi. Saat itu, jurus ini akan dapat digunakan. Setelah itu, jurus pamungkas bentuk surga ini diperoleh oleh 5 siang pengintai surga yang membuat taruhan 1000 tahun, yang akhirnya berakhir di tangan Fang Yuan. Bentuk surga sangat membantu Fang Yuan, terutama dalam hal menyerang gua-gua surga di dua surga, serta menunjukkan kegunaan yang besar selama perang takdir. Bentuk surga seperti burung bangau berkaki satu yang ditutupi bulu seputih salju yang tidak berdebu atau kotor, memiliki paruh panjang berwarna merah. Saat mengaktifkannya, ia akan melebarkan sayapnya dan terbang dengan anggun. Saat tidak aktif, ia akan menutup matanya dan berdiri dengan satu kaki, lehernya akan melingkar di punggungnya saat beristirahat dengan tenang. Bentuk surga telah disimpan di surga putih yang tak terlupakan selama ini, Fang Yuan tidak dapat mengambilnya. Karena fondasinya berada di surga putih yang tak terlupakan. Sekarang setelah surga putih yang tak terlupakan dan surga hitam menyatu, fondasi bentuk surga terpengaruh. Fang Yuan harus membantunya tepat waktu dan menstabilkan bentuknya, jika tidak, tanpa bantuan eksternal, ia akan hancur. Wujud surga yang menyerupai bangau putih itu berteriak di depan Fang Yuan. Ia sangat kesakitan, tubuhnya terpelintir dan meringkuk beberapa kali. Jari-jari Fang Yuan terbuka lebar seperti bunga yang sedang mekar saat ia mengaktifkan jurus pamungkas jalur pemurniannya. Jejak angin hijau dan harum bergerak di sekitar bangau putih itu seperti rantai yang melingkari tubuhnya, menstabilkan wujudnya. Wujud surga awalnya menurun kondisinya, tetapi setelah menggunakan metode ini, keruntuhannya melambat. Namun itu belum cukup. Bangau putih itu terus berteriak, "Jangan khawatir, aku ada di sini, aku akan melindungimu." Fang Yuan terus menghiburnya. Ini adalah jurus pamungkas dari Gu Immortal Jalur Informasi. Karena jurus ini istimewa dan memiliki efek jalur pemurnian, roh daratan Lang Ya menyimpan salinannya. Setelah Fang Yuan memodifikasinya, ia meninggalkan nama aslinya dan menyebutnya penghiburan penuh kasih. Jurus ini tampak seperti jalur informasi tetapi sebenarnya adalah metode jalur pemurnian. Setelah kembali ke akarnya, efeknya meningkat pesat. Jurus ini memungkinkan Gu Immortal untuk menggunakan kata-kata penghiburan pada Gu Immortal yang belum lengkap untuk memengaruhi proses pemurnian. Misalnya, jika diambang kegagalan, Fang Yuan menghiburnya dengan mengulanginya seperti ini. "Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kerja keras, kamu pasti bisa berhasil, percayalah pada dirimu sendiri." Jika kata-kata penghiburan ini sampai ke Gu abadi yang tidak lengkap yang akan hancur, kondisinya akan berhenti memburuk, bahkan bisa pulih dan berhasil dalam penyempurnaan pada akhirnya. Namun, langkah ini memiliki batasan tertentu. Pertama, efeknya berkelanjutan, setiap kalimat memiliki sedikit efek pada proses, hanya melalui akumulasi ucapan tanpa henti, efek yang nyata dapat terlihat. Jadi, selama penyempurnaan, jika terjadi kecelakaan tiba-tiba dan langkah ini tidak digunakan tepat waktu, atau mungkin efek dari langkah ini tidak dapat mengejar kecepatan kerusakan, maka proses penyempurnaan tidak dapat diselamatkan. Kedua, langkah ini hanya dapat digunakan pada Gu abadi yang tidak lengkap. Dengan kata lain, penyempurnaan harus mencapai tahap tertentu sebelum ini dapat digunakan. Jika tidak, tanpa Gu abadi yang tidak lengkap terbentuk, langkah ini bahkan tidak dapat digunakan. Banyak resep Gu yang memurnikan Gu abadi dengan segera, tidak ada langkah perantara untuk membentuk Gu abadi yang tidak lengkap terlebih dahulu, jadi, ini tidak dapat digunakan dalam situasi seperti itu. Namun, Fang Yuan dapat menggunakannya sekarang. Karena situasi ini sedikit istimewa. Bentuk surga awalnya utuh, tetapi dengan penggabungan surga hitam dan surga putih, ia mengalami cedera besar dan dapat diobati sebagai Gu abadi yang tidak lengkap. Tentu saja, dasar dari pernyataan tersebut adalah bahwa Fang Yuan adalah seorang yang sangat dihormati di jalur pemurnian dan memiliki tingkat pencapaian serta metode untuk memperlakukan jurus pamungkas tingkat 9, wujud surga, sebagai cacing Gu yang sedang mengalami pemurnian. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sekitarmu, kamu bisa tenang. Fang Yuan terus berbicara dengan lembut. Namun, teriakan wujud surga semakin keras. Tiba-tiba, bulu-bulu putih salju wujud surga mulai menyala. Awalnya itu adalah bara api, tetapi api itu segera membesar setelah beberapa tarikan napas, menjadi seukuran telapak tangan manusia.
Fang Yuan segera bertindak, menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan jurus pamungkasnya saat dua gumpalan ki yang masing-masing berwarna putih dan biru keluar dari hidungnya. Kedua tarikan napas itu pertama-tama mendarat di bulu-bulu dan memadamkan api sebelum berubah menjadi embun beku dan mencegah api menyala lagi. Untungnya, aku pernah menggunakan jurus pamungkas jalur pemurnian ini sebelumnya, aku cukup mengenalnya. Fang Yuan senang dalam hati. Jika bukan karena itu, dia tidak akan bisa mengatasinya tepat waktu. Semakin besar apinya, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung Fang Yuan saat ia menghadapinya. Jika api menyebar ke seluruh tubuh wujud surga, maka jurus pamungkas ini akan hancur, bahkan Fang Yuan tidak dapat menyelamatkannya saat itu. Kau harus berhasil, tuanmu percaya padamu, kata Fang Yuan penuh kasih sayang. Teriakan bangau putih menjadi lebih keras dan tajam. Apa yang terjadi? Cahaya terang bersinar di mata Fang Yuan. Segera, ia menyadari masalahnya. Gelombang cairan beracun hitam muncul di tubuh bangau putih dan mulai menyebar dengan cepat, merusak segalanya dan menyebabkan jurus pamungkas hampir hancur secara internal. Bangau putih muntah hebat saat cairan hitam keluar dari mulutnya. Fang Yuan menggerutu dan tahu bahwa ia tidak dapat menggunakan metode pemurnian api, jika tidak, itu akan memicu api sebelumnya. Karena itu, ia menunjuk. Seketika, 100 bintik cahaya hijau terbang ke mulut bangau putih seperti segerombolan serangga. Cahaya hijau menyebar di sekitar cairan beracun dan tumbuh dengan cepat. Batang rumput hijau tumbuh dengan cepat, menyerap semua racun di tubuh bangau putih. Fang Yuan menjentikkan jarinya lagi saat cahaya keemasan mengalir seperti air, memasuki tubuh bangau putih dan memotong semua rumput. Bubuk juga memasuki tubuh bangau putih dan membantu menyembuhkannya saat ini. Semuanya akan segera berakhir, ada cahaya di ujung terowongan, jangan menyerah. Fang Yuan menyemangatinya lagi, tapi bangau putih itu menjerit keras. Tubuhnya mulai berkedut seperti disambar petir. Selanjutnya, tubuhnya yang panjang dan elegan mulai mengembang seperti balon, ia menjadi semakin besar, tampaknya mencapai batasnya dan akan meledak. Fang Yuan dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih dengan 5 jari saat tongkat besar muncul di telapak tangannya. Hanya satu gerakan pembunuh jalur penyempurnaan saja tidak cukup. Pikiran Fang Yuan berkelebat cepat seperti percikan api di benaknya. Dia memanipulasi cacing gu di lubang abadi dan menyiapkan gerakan pembunuh lainnya. Pada saat berikutnya, paku-paku es yang tajam muncul di tongkat besar itu. Ledakan, Fang Yuan mengerahkan kekuatan ke lengannya dan menghantam tubuh bangau putih itu. Bangau itu segera berteriak kesakitan dan menatap tuannya dengan sangat tidak percaya. Tapi Fang Yuan masih tersenyum lembut, kamu harus percaya pada tuan, percaya pada dirimu sendiri juga. Ledakan. Fang Yuan mengayunkan tongkat itu dan menghantamnya lagi, tubuh bangau putih yang mengembang itu mengempis dengan paksa, arus udara yang kuat menyembur keluar dari lubang-lubang di tubuhnya yang ditinggalkan oleh paku-paku itu. Ledakan, Fang Yuan tersenyum lembut, bangau putih, jadilah baik, bekerja lebih keras. Ledakan, Fang Yuan tersenyum tulus, bangau putih, kamu sangat imut, bertahanlah, kita akan berhasil pada akhirnya. Ledakan. Fang Yuan tersenyum penuh belas kasihan, apapun yang kau alami, jangan pernah menyerah. Denganku di dekatmu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tongkat besar itu menghantam sekali lagi, sementara bangau putih itu sudah hancur secara mental. Ledakan, setelah benturan keras, ia hampir pingsan. Tidak ada gerakan lagi, namun, tubuhnya kembali ke ukuran semula, tidak lagi mengembang tetapi penuh luka, ia hampir tidak hidup. Tidak lagi menunjukkan kekuatan jurus pembunuh tingkat 9. Fang Yuan menyimpan tongkat besar dengan duri-duri es itu. Ia mengangguk puas dan bergumam pada dirinya sendiri, meskipun ini pertama kalinya aku mencoba kedua jurus ini bersama-sama. Intuisiku yang terhormat tentang jalur penyempurnaan tidak salah, tidak ada kesalahan sama sekali. Efeknya sama kuatnya dengan yang kuharapkan. Jurus ini tidak seperti penghiburan penuh kasih, ia memiliki kegunaan yang luas. Aku bisa lebih banyak berlatih di masa depan. Lain kali, jika situasi seperti itu terjadi, aku akan menggunakan ini lagi. Seolah-olah bangau itu mendengar kata-kata Fang Yuan, mayatnya bergetar hebat dan mulutnya tertutup rapat. Dengan penggabungan surga putih dan surga hitam, bentuk surga jatuh ke dalam kesulitan yang dalam, Fang Yuan harus menjaganya setiap saat dan menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Untuk menstabilkannya setiap kali terjadi masalah. Kesulitannya tidak tinggi sekarang, tetapi masa depan tidak pasti.
Dengan menjaga bentuk surga, saya juga sangat dibatasi. Semakin saya mencoba menyelamatkannya, semakin banyak esensi abadi yang akan saya sia-siakan. Fang Yuan tidak memiliki banyak esensi abadi untuk memulai, ini membuat masalahnya semakin buruk. Tetapi aku tidak bisa meninggalkan wujud surga. Fang Yuan harus mempertahankan jurus pamungkas ini. Dari pemeriksaan keberuntungannya melalui panci keberuntungan memasak sebelumnya, Fang Yuan menganalisis dan menemukan bahwa jalur surga adalah pilihan terbaiknya untuk melewati kesulitannya saat ini. Seperti sekarang, sambil menjaga wujud surga, dia juga menyempurnakan Gu abadi jalur surga lainnya di celah abadi yang berdaulat. Gu abadi jalur surga baru telah disempurnakan. Gu abadi jalur surga ini tampak seperti laba-laba kristal, bening dan transparan tanpa cacat pada tubuhnya. 8 kaki laba-laba itu ramping dan panjang, tubuhnya juga kecil dan terangkat tinggi oleh 8 kakinya. Gu abadi jalur surga peringkat 8, jaring surgawi. Gu ini adalah inti dari jurus pamungkas jalur surga, tabir pelindung jaring surgawi. Saat itu di Gua Setan Gila, bumi surga menggunakannya beberapa kali. Ia memiliki sifat pertahanan yang luar biasa, itu pasti setara dengan segel perlindungan aliran balik Fang Yuan. Setelah Fang Yuan membunuh bumi surga, ia menemukan bahwa hanya ada 2 Gu abadi jalur surga di celah abadinya. Satu adalah Gu jaring surgawi, yang lainnya adalah Gu kelahiran surgawi. Gu kelahiran surgawi digunakan oleh bumi surga untuk menghidupkan kembali. Itu juga merupakan inti Gu abadi ketika berpindah dari jalur bumi ke jalur surga. Ada juga banyak Gu abadi lainnya. Seperti ringkasan Gu abadi jalur informasi, itu dapat memungkinkan seorang Gu abadi untuk menyimpulkan ringkasan umum dari informasi yang rumit. Atau misalnya, Gu abadi jalur aturan normal, itu dapat memungkinkan target untuk pulih ke kondisi normal mereka. Dengan menggunakan Gu abadi ini, bumi surga membentuk banyak jurus pamungkas jalur surga seperti tabir pelindung jaring surgawi, surga dan bumi tanpa emosi, norma duniawi ringkasan surgawi, dan lainnya. Semua Gu abadi ini dihancurkan oleh kehendak bumi surga sebelum kematiannya. Saat ini, Gu jaring surgawi disempurnakan, Fang Yuan harus menyempurnakan Gu kelahiran surgawi selanjutnya. Gu kelahiran surgawi dapat menyembuhkan Gu abadi. Ketika digunakan dengan jurus pamungkas jalur penyempurnaan Fang Yuan, itu dapat memengaruhi bentuk surga. Fang Yuan memiliki akumulasi jalur surganya sendiri sebelum ini, Gu rahasia surgawi peringkat 8, Gu iri surga, dan jurus pamungkas jenius heroik iri surga yang dia gunakan di Gua Setan Gila, serta bentuk surga yang dia selamatkan sekarang. Setelah memperoleh keuntungan besar dari penjarahan bumi surga, Fang Yuan memperoleh peningkatan besar dalam fondasi jalur surga. Terutama dalam hasil penelitian jalur surga bumi surga, ada metode yang disebut rahasia surgawi yang tersembunyi yang dapat menggunakan kekuatan jalur surga untuk menyembunyikan diri, itu sangat berguna bagiku. Tujuan terbesar Fang Yuan adalah jurus pamungkas rahasia surgawi yang tersembunyi. Setelah itu, tujuannya adalah untuk menyempurnakan Gu kelahiran surgawi dan menstabilkan bentuk surga. Rahasia surgawi yang tersembunyi dapat dimodifikasi, secara teori. Semakin banyak Gu abadi jalur surgawi yang digunakan dalam gerakan tersebut, semakin besar efek penyembunyiannya. Fang Yuan harus menyelesaikan kesulitannya karena esensi abadi yang tidak mencukupi, dia punya 2 pilihan sekarang. Salah satunya adalah mengembangkan bukaan abadi miliknya. Namun, mempercepat waktu dalam bukaan abadi berdaulat bukanlah ide yang bagus. Fang Yuan hanya dapat memperluas rencana penyempurnaan Gu Cinta Agung miliknya dan mencoba mendapatkan lebih banyak poin sumber daya yang ditambahkan ke bukaan abadi miliknya untuk meningkatkan inti asal bukaan abadi miliknya dan menghasilkan lebih banyak esensi abadi. Solusi lainnya adalah dengan meningkatkan teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi. Teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 8 sangat membantu Fang Yuan. Tampaknya, Fang Yuan akan kehabisan esensi abadi di Gua Setan Gila. Itu memiliki efek yang luar biasa, siapapun yang menggunakannya akan mengerti mengapa itu adalah Gu Vital Teratai Abadi Genesis. Fang Yuan sekarang adalah seorang yang terhormat peringkat 9, teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 8 tidak cocok untuknya. Jika dia meningkatkannya, teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 9 pasti akan memungkinkan Fang Yuan untuk keluar dari kesulitan ini. Namun, jika dia mencoba untuk memajukannya sekarang, informasinya pasti akan terungkap. Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable mengawasinya dengan saksama. Fang Yuan tahu ini dengan jelas.
Dia sekarang berada di peringkat 9, Cooking Lookpot peringkat 8 hanya bisa membantunya. Ketika dia mencoba untuk memurnikan Gu Immortal peringkat 9, keberuntungannya akan sangat berfluktuasi. Melawan Giant Sun Immortal Venerable, Cooking Lookpot tidak akan menyembunyikan keberuntungannya sepenuhnya. Star Constellation Immortal Venerable adalah seorang yang terhormat di jalur kebijaksanaan, bahkan lebih sulit untuk menyembunyikan informasi darinya. Saat aku memurnikan Gu peringkat 9ku juga merupakan saat terlemahku, mereka berdua pasti akan bekerja sama untuk menyerangku. Jadi, jurus pembunuh rahasia surgawi yang tersembunyi ini adalah faktor krusial. Cooking Lookpot tidak dapat menipu Giant Sun Immortal Venerable karena itu adalah jalur keberuntungan. Tetapi rahasia surgawi yang tersembunyi adalah jalur surga, seperti bagaimana Fang Yuan memiliki sedikit tindakan balasan terhadap jalur pil dan jalur lukisan. Melawan jalur surga, bahkan Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable tidak akan berdaya. Namun, metode ini memiliki ancaman tersembunyi. Star Constellation Immortal Venerable telah berasimilasi dengan Dao 3 juta tahun yang lalu, sementara pengadilan surgawi memiliki dasar yang sangat kuat dalam hasil penelitian jalur surgawi. Berapa lama rahasia surgawi yang tersembunyi dapat menyembunyikan kebenaran darinya? Benua Tengah. 3 Dewa Gu peringkat 6 mengepung seekor binatang awan kuno dan menyerangnya. Hati-hati, binatang awan kuno itu tiba-tiba berubah dan meningkatkan kecepatannya, menyerang wanita di antara 3 dewa. Dewa wanita itu tidak gentar, blus putihnya bergerak seperti bunga yang mekar, siluet samar menghalangi serangan binatang awan itu. Namun binatang awan kuno ini juga menyerang lebih ganas, meskipun terhalang, ia tidak mundur, sebaliknya, ia mengubah bentuknya dan menyelimuti wanita abadi itu sepenuhnya. Dari luar, binatang awan kuno itu tampak seperti telah melahap wanita abadi itu. Peri Lian Yun, si Zheng Yi berteriak dan ingin mengaktifkan jurus pembunuh jalur informasi dengan cemas. Namun di sampingnya, Yu Yiyezi menghentikan aksinya. Tunggu. Jika kau menggunakan jurus ini dan menembus binatang awan itu, bagaimana jika kau melukai Peri Lian Yun? Si Zheng Yi berhenti dan menggertakkan giginya, lalu apa yang harus kita lakukan? Yu Yiyezi, yang berpenampilan seperti seorang pemuda, menunjukkan ekspresi serius. Dalam situasi ini, aku hanya bisa mencoba menggunakan jurus itu. Jurus apa? Si Zheng Yi merasa itu terlalu berbahaya. Jangan bilang kau belum terbiasa dengan itu. Namun Yu Yiyezi sudah mulai mempersiapkan jurusnya. Merasakan aura jurus pamungkas itu, binatang awan itu menyelimuti Zhao Lian Yun dan menyerbu ke arah mereka. Si Zheng Yi segera menggunakan metodenya untuk mencoba menghentikan binatang awan kuno itu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan lidahnya terlihat. Jurus pamungkas jalur informasi itu aktif saat si Zheng Yi berbicara dengan cepat tanpa henti. Kekuatan kata-kata memengaruhi tubuh binatang awan kuno itu saat kekuatan tak berbentuk terkumpul dan menghentikan gerakannya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, si Zheng Yi akhirnya mendengar suara Yu Yiyezi. Dia menonaktifkan jurus pamungkasnya dengan gembira dan menghindar ke samping. Telapak tangan Yu Yiyezi diarahkan ke binatang awan kuno itu saat 2 sinar cahaya melesat keluar darinya. Sinar itu berwarna biru pucat. Setelah mendarat di binatang awan kuno itu, sinar itu mulai menghilang. Zhao Lian Yun, yang terperangkap di dalam binatang awan itu, berjuang keras. Dia berusaha lebih keras dan akhirnya terbebas darinya, mendapatkan kembali kebebasannya. Baiklah, giliranku. Si Zheng Yi melihat Zhao Lian Yun telah melarikan diri dan segera bergerak, bekerja sama dengan Yu Yiyezi dan menggunakan jurus pembunuh ofensif. 2 jurus pembunuh mendarat di atas binatang awan kuno itu, dengan suara keras, binatang awan kuno itu meledak di tempat. Mayat binatang awan kuno itu berubah menjadi gumpalan awan, sebagian besar adalah material abadi. Setelah Zhao Lian Yun dan yang lainnya mengumpulkan material itu, mereka beristirahat di tempat. Itu salahku, aku terjebak oleh binatang awan dan menyebabkan material abadi kita tidak berkualitas tinggi. Zhao Lian Yun meminta maaf. Kekalahan ini tidak ada apa-apanya. Kita hanya memiliki level kultivasi peringkat 6 tetapi bertarung melawan binatang awan kuno, menang sudah merupakan pencapaian besar, kita tidak bisa meminta lebih. Yu Yiyezi menghibur. Si Zheng Yi berbicara dengan keras, sejak pertempuran sungai arus balik, kita tidak bisa sering bertemu. Sementara 2 surga menyatu, dengan kelompok binatang melarikan diri dari 2 surga ke benua tengah, kita dapat bertemu lagi untuk menghentikan malapetaka.
Mengapa repot-repot mempermasalahkan detail kecil? Persahabatan ketiga abadi dibangun selama pertempuran Sungai Arus Balik. Meskipun Fang Yuan adalah pemenang terbesar dalam pertempuran itu, mereka bertiga telah tampil sangat baik dalam pertempuran itu. Mereka diselamatkan oleh Wei Lingyang yang mempertaruhkan nyawanya, dan mereka berhasil melarikan diri dengan mengerikan dengan bala bantuan dari benua tengah kemudian. Setelah mereka kembali ke sekte mereka menerima banyak pengasuhan. Zhao Lianyun tersenyum dan berkata setelah si Zheng Yi, karena kami tidak mempermasalahkan detail kecil, saya ingin menerima hadiah ini. Sambil berkata demikian, dia memberikan materi abadi jalur informasi kepada si Zheng Yi. Si Zheng Yi sangat senang, tunggu, ini bunga kelopak Thrashtal. Ini adalah materi abadi yang saya butuhkan untuk menyempurnakan gua abadi saya. Dia tidak berdiri di tempat, dia mengambil materi abadi peringkat 6 ini dan memeriksanya dengan saksama. Zhao Lianyun menoleh ke Yu Yiyezi dan tersenyum saat dia menyerahkan warisan sejati gua abadi jalur penyempurnaan, saya mendapatkannya. Yu Yiyezi sangat senang, warisan jalur penyempurnaan yang saya kembangkan disebut 8 gerbang penyempurnaan. Untuk berpikir bahwa rumor itu benar, peri generasi tertentu dari rumah afinitas roh benar-benar menciptakan gerbang ke-9 di atas fondasi warisan ini. Peri Lianyun, bagaimana saya bisa membalas Anda? Zhao Lianyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan saya, ini juga keberuntungan Anda. Untungnya, saya adalah peri generasi saat ini, jika tidak, saya tidak dapat memiliki wewenang seperti itu untuk mengambil warisan sejati. Untuk ucapan terima kasih, tentu saja aku juga butuh sesuatu. Zhao Lianyun berkata dengan nada santai seperti sedang bercanda, ketika kalian menjadi Dewa Gu tingkat 7 atau 8, cobalah untuk menjagaku. Ekspresi si Zheng Yi dan Yu Yiyezi berubah sedikit suram. Mereka tahu tentang situasi Zhao Lianyun. Zhao Lianyun memiliki jurus pembunuh tingkat 9 milik Tifing Heaven Demon Venerable. Dia tidak dapat menjalani kesengsaraan sehingga tingkat kultivasinya tidak dapat meningkat. Sebaliknya, level kultivasi si Zheng Yi dan Yu Yiyezi telah meningkat secara signifikan sejak pertempuran di Sungai Arus Balik. Si Zheng Yi menggertakkan giginya dan berkata, sejujurnya, aku telah berusaha mencari cara agar kalian dapat menembus batasan ini. Para dewagu mengalami kesengsaraan karena keseimbangan dao surgawi, kehendak surga memanipulasi malapetaka dan kesengsaraan untuk terbentuk. Peri, kalian tidak dapat mengalami kesengsaraan karena penyembunyian ilahi menyembunyikan kalian dari kehendak surga. Solusinya sederhana, kalian hanya perlu mengungkap penyembunyian ilahi. Penyembunyian ilahi adalah jurus pamungkas tingkat 9, kesulitan untuk mematahkan jurus pamungkas ini terlalu tinggi. Namun dengan pemerintahan 3 orang terhormat sekarang, mematahkan jurus pamungkas tingkat 9 bukanlah hal yang mustahil. Namun menghancurkan jurus pamungkas itu terlalu boros. Kupikir, mungkin kalian dapat menemukan Lady Star Constellation Immortal Venerable untuk membantu. Dia adalah seorang yang terhormat di jalur kebijaksanaan, aku yakin dia punya solusi. Zhao Lianyun tersenyum getir, Star Constellation Immortal Venerable itu agung dan perkasa, bagaimana mungkin orang sepertiku bisa bertemu dengannya? Peri Lianyun, jangan meremehkan dirimu sendiri. Fakta bahwa kau memiliki peringkat 9 cinta immortal Gu berarti kau tidak akan diabaikan. Yu Yiyezi mendesak, tetapi untuk mendapatkan bantuan Star Constellation Immortal Venerable, menurut aturan 10 sekte kuno besar dan pengadilan surgawi, kau harus membayar sejumlah besar poin kontribusi. Tetapi sekarang, kau menggunakan poin kontribusimu untuk menukar warisan sejati yang kau berikan padaku, jadi, kuharap kau akan mengambil semua bahan abadi binatang awan ini. Si Zheng Yi tertawa terbahak-bahak, kalau begitu aku akan melakukan hal yang sama. Ini hanya tanda terima kasihku yang kecil. Zhao Lianyun segera menggelengkan kepalanya, aku mengerti kekhawatiranmu. Jika aku membawa kembali mayat binatang awan ini dan menyerahkannya, aku akan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi daripada yang aku keluarkan untuk warisan sejati. Meski begitu, jumlah yang kurang untuk mendapatkan bantuan Star Constellation Immortal Venerable masih terlalu banyak. Lebih baik berinvestasi pada kalian berdua terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatan kalian ke peringkat 7 atau 8 sebelum kalian kembali dan membantuku, bukankah itu lebih efisien? Zhao Lianyun sangat masuk akal, setelah mendengarkannya, si Zheng Yi dan Yu Yiyezi memutuskan untuk menyimpan mayat binatang awan itu. Meskipun begitu, Peri Lianyun, terimalah batu esensi abadi ini.
Ya, dalam pertarungan berikutnya, banyak esensi abadi akan dikeluarkan. Pada saat yang genting, kalian dapat mengisinya kembali menggunakan batu esensi abadi untuk menghadapi situasi berbahaya. Si Zhengyi dan Yu Yiyezi berbicara lagi. Kali ini, Zhao Lianyun tidak menolak mereka, dia mengambil kedua batu esensi abadi mereka. Aku memang tidak punya banyak batu esensi abadi. Sebenarnya, sekte itu jarang membagikan batu esensi abadi sekarang. Apakah kau tahu apa yang terjadi? Zhao Lianyun bertanya. Yu Yiyezi dan si Zhengyi menggelengkan kepala, mereka berada dalam situasi yang sama. Bagaimanapun juga, si Zhengyi adalah seorang kultivator jalur informasi. Dia telah mendengar beberapa rumor samar, 10 sekte kuno besar semuanya adalah sekte bawahan pengadilan surgawi. Semua batu esensi abadi kita didistribusikan oleh mereka. Sejak perang takdir, pengadilan surgawi mulai mengurangi jumlah batu esensi abadi yang didistribusikan. Sekarang, mereka pada dasarnya telah berhenti membagikan batu esensi abadi. 10 sekte kuno besar memiliki penyimpanan batu esensi abadi mereka sendiri, tetapi untuk menabung untuk masa depan, mereka juga berhenti membagikannya. Yu Yiyezi juga berkata, baru-baru ini, ketika bertransaksi bahan abadi jalur penyempurnaan di surga kuning harta karun, aku juga memperhatikan hal ini. Ada peningkatan transaksi di surga kuning harta karun, tetapi sebagian besar dilakukan melalui perdagangan sumber daya, sirkulasi batu esensi abadi telah berkurang. Apakah pengadilan surgawi mencoba memengaruhi dunia Gu abadi 5 wilayah melalui batu esensi abadi? Mata Zhao Lianyun bersinar terang. Selama ini, batu esensi abadi di pasar 5 wilayah dan 2 surga berasal dari pengadilan surgawi. Jika pengadilan surgawi mengendalikan sumbernya, pengaruhnya akan sangat besar. Kelompok yang paling terpengaruh adalah Dewa Gu peringkat 6, dan mereka juga memiliki jumlah terbesar di dunia Dewa Gu. Saat level kultivasi seseorang naik menjadi peringkat 7 atau 8, ketergantungan mereka pada batu esensi abadi akan turun. Dan ini sangat merepotkan bagi Zhao Lianyun. Ada dua aspek utama. Pertama, melakukan transaksi di surga kuning harta karun itu merepotkan. Kedua, begitu Zhao Lianyun memiliki sedikit esensi abadi, dia tidak akan dapat mengisinya kembali dengan cepat tanpa batu esensi abadi. Jangan bilang padaku bahwa pengadilan surgawi mencoba mengurangi jumlah transaksi di antara Dewa Gu dari 5 wilayah sehingga mereka dapat mencegah Dewa Gu peringkat bawah bertarung terlebih dahulu. Zhao Lianyun berpikir dalam hati. Fenomena berkurangnya batu esensi abadi menjadi perhatian lebih banyak Dewa Gu. Karena hanya ada satu sumber, yaitu pengadilan surgawi, kekuatan lain tidak dapat berbuat apa-apa. Pada masa normal, batu saripati abadi digunakan sebagai mata uang bagi para dewa abadi untuk berdagang, tetapi pada masa perang, batu tersebut menjadi sumber daya taktis yang penting karena para dewa abadi dapat mengisi kembali saripati abadi dengannya. Setelah menyadari fenomena ini, berbagai kekuatan dari 5 wilayah mulai membeli batu esensi abadi dan menimbunnya. Hal ini membuat persediaan batu esensi abadi menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Tentu saja, Fang Yuan sendiri telah memperhatikan hal ini. Pengadilan surgawi mencoba melemahkan kekuatan-kekuatan lain sebelum perang meletus, sambil meningkatkan nilai batu esensi abadi mereka sendiri. Dia sangat tertarik dengan rahasia di balik batu esensi abadi pengadilan surgawi. Baik itu warisan sejati sekte bayangan, atau warisan sejati bumi surga, dia belum menemukan petunjuk apapun. Bahkan selama perang takdir ketika Fang Yuan menyerang pengadilan surgawi dan menghancurkan kuburan abadi, dia tidak menemukan rahasia batu esensi abadi. Pengadilan surgawi membatasi aliran batu esensi abadi, hal itu menyebabkan sakit kepala yang sangat besar bagi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan Dewa Gu, tetapi bagi Fang Yuan, masalahnya kecil. Satu batu esensi abadi setara dengan satu manik esensi abadi anggur hijau, masing-masing manik esensi abadi aprikot kuning Fang Yuan bernilai 1 juta batu esensi abadi. Beberapa hari telah berlalu sejak Fang Yuan tiba di surga abadi dan menstabilkan bentuk surga. Mari kita mulai. Dia menghembuskan napas dan mulai mempersiapkan jurus pembunuh abadi. Jurus pembunuh jalur surga, rahasia surgawi yang tersembunyi bab 2229, serangan matahari raksasa. Di dalam celah abadi yang berdaulat, Laut Timur Mini, air hijau giok mengalir seperti naga besar, bergerak cepat di permukaan laut. Beberapa Dewa Gu peringkat 6 mengejar dan mencoba menghentikannya. Cepat, air mengalir ke arahmu. Lihat ini. Ledakan, aliran air beriak,
gelombang besar lebih dari 100 kaki naik. Aku menghalanginya, tapi hati-hati. Dua Dewa Gu peringkat 6 ditelan oleh gelombang itu seketika. Sialan, Dewa Gu yang tersisa menggunakan metode mereka untuk menghentikannya dengan putus asa. Pada akhirnya, aliran air hijau giok tidak berhasil keluar dari area laut. Begitu waktu habis, cahaya putih mengelilingi 10 li permukaan laut. He Chun Qiu muncul dan berteriak, meraih udara dengan tangannya. Segera, permukaan laut beriak dan melonjak dengan gelombang. Setelah lebih dari 10 napas waktu, formasi jalur air dibangun di atasnya. Formasi jalur air ini memiliki gu abadi jalur air peringkat 7 sebagai intinya. Formasi utama telah menghabiskan sejumlah bahan abadi jalur air. Saat air giok mengalir ke formasi jalur air itu berubah menjadi pusaran air spiral yang bergerak sendiri, memancarkan suara percikan. Para Dewa Gu peringkat 6 di sini terbang ke langit. Setelah melihat ini, mereka bersorak tak terkendali. He Chun Qiu memeriksa formasi itu lagi dan memastikan tidak ada masalah sebelum dia juga menghembuskan napas. Pada titik ini, titik sumber daya aliran air hijau giok telah ditempatkan di sini. Aliran air hijau giok adalah material abadi peringkat 7, ia memiliki sifat yang sangat terkenal yaitu akan selalu bergerak tanpa pernah berhenti. Setelah Fang Yuan menciptakan aliansi cinta agung langit dan bumi dan menerima aliansi Qi yang benar, ia memeras jalur benar Laut Timur untuk sejumlah titik sumber daya jalur air. Aliran air hijau giok ini adalah salah satunya. He Chun Qiu bertanggung jawab untuk menempatkan aliran air hijau giok ini di sini. Ia membuat formasi abadi dan memerintahkan para Dewa Gu peringkat 6 untuk menjebak aliran air hijau giok ini, mencegahnya keluar ke tempat lain. Setelah beberapa hari berusaha, akhirnya selesai. Mulai hari ini, titik sumber daya itu tidak hanya akan menghasilkan aliran air hijau giok, tetapi juga akan menjadi salah satu simpul urat air. Dengan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang, ini mungkin akan membentuk wilayah laut aliran air hijau giok. Pusaran air celah ilahi, mata air laut 7 harta, pulau es dalam bawah laut berusia 1000 tahun, wilayah air pembersih, perbendaharaan air mutiara bergulir. Beberapa hari terakhir ini, Laut Timur Mini memperoleh lebih dari 10 simpul urat air, hanya 3 lagi yang dibutuhkan sebelum kita dapat membentuk satu cincin urat air. Sementara He Chun Qiu berpikir, salah satu dari Gu Immortal peringkat 6 bertanya dengan sopan, "Guru, saya ingin tahu instruksi apa lagi yang ada." He Chun Qiu melambaikan tangannya ke arah mereka, gerakan pembunuh jalur waktu segera diaktifkan, luka mereka langsung sembuh. "Kalian boleh kembali," kata He Chun Qiu. Para Gu Immortal pergi setelah mengucapkan terima kasih. Mereka sangat sibuk dan perlu berkeliling tempat itu untuk menyelesaikan masalah dan menstabilkan lingkungan celah abadi berdaulat. Jumlah misi di aula koleksi bintang tidak terhitung banyaknya. Sambil melihat mereka pergi, He Chun Qiu mendesah dalam hati. Setelah pertempuran di Gua Setan Gila, celah abadi berdaulat menghadapi dua masalah utama. Masalah pertama adalah fenomena aneh masih sering terjadi. Tanda dao tubuh abadi berdaulat yang tidak saling bertentangan adalah akar penyebabnya. Semakin banyak tanda dao, semakin besar masalahnya. Setelah Fang Yuan menjadi terhormat dengan melewati bencana kekacauan mini, ia memperoleh sejumlah besar tanda dao jalur penyempurnaan. Pada saat yang sama, ia telah membangun titik sumber daya baru-baru ini, yang juga terbuat dari tanda dao. Masalah kedua adalah bahwa celah abadi yang berdaulat kekurangan tenaga manusia. Selama pertempuran di Gua Iblis Gila, ia kehilangan sekitar 50 dewa abadi. Sebagian dari mereka telah meninggal dalam bencana kecil yang kacau, mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Di antaranya, ada Raja Binatang Tempur. Sebagian besar yang lain dihidupkan kembali, mereka semua adalah Master Gu sekarang. Situasi saat ini cukup aneh, orang-orang ini belum dapat dengan cepat naik ke keabadian. Jadi, bahkan di seluruh celah abadi yang berdaulat, orang-orang terkuat adalah He Chun Qiu, Wu Shuai, Nyonya Kelinci Putih, Pri Miao Yin, dan Dewa Abadi peringkat 8 lainnya. Menetapkan poin sumber daya dan menyiapkan formasi, ini adalah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh He Chun Qiu dan Wu Shuai. Meskipun mereka tidak mengolah jalur formasi, mereka masih klon Fang Yuan dan berbagi tingkat pencapaiannya, orang lain tidak dapat melakukannya. He Chun Qiu telah memasuki formasi kehidupan hati beberapa kali baru-baru ini. Ia tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali. Mungkin, aku harus meminta badan utama untuk memberi perintah dan mengerahkan sebagian Dewa Abadi Duyung dari Istana Kekaisaran Putri Duyung untuk membantu kita.
He Chun Kyu berpikir dalam hati. Dibandingkan dengan manusia varian lebih bergantung pada Fang Yuan, mereka cenderung tidak mengkhianatinya. Pada saat yang sama, Laut Timur Mini perlu pindah dan memindahkan sejumlah manusia duyung juga. Dibandingkan dengan 4 wilayah mini lainnya, Laut Timur Mini hanya memiliki manusia berbulu di 3 benua utama. Meskipun populasinya tidak sedikit, wilayah lain sama sekali tidak memiliki manusia varian, semuanya terlalu kosong. Aperture abadi yang berdaulat dikembangkan dan dikelola oleh para klon dan bawahan, sementara tubuh utama Fang Yuan difokuskan pada penjagaan wujud surga. Ledakan, tongkat besar Fang Yuan terus menghantamnya. Kali ini, tidak ada paku es di tongkat itu malah terbakar api. Wujud surga menggertakkan giginya, tidak berani mengeluarkan teriakan apapun saat ia meringkuk menjadi bola. Embun beku yang muncul di tubuhnya entah dari mana dihancurkan oleh tongkat itu sebelum dicairkan oleh api. Saat langit hitam dan putih semakin menyatu, kondisi wujud surga menjadi semakin tidak stabil. Namun Fang Yuan masih cukup santai. Sambil menstabilkan wujud surga, ia juga mengaktifkan rahasia surgawi yang tersembunyi berulang kali untuk melatihnya dan mendapatkan lebih banyak wawasan tentang jurus itu. Jurus pembunuh rahasia surgawi yang tersembunyi yang ia gunakan sekarang adalah versi yang dimiliki oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Bumi Surga tidak memiliki gu abadi rahasia surgawi, sehingga ia menggunakan gu jaring surgawi sebagai inti dengan sejumlah besar material abadi jalur surga. Setelah bahan-bahan abadi jalur surga ini digunakan, tubuh Fang Yuan ditutupi lapisan baru tanda dao jalur surga, menyerupai jaring ikan. Setiap kali seseorang membuat kesimpulan atau mencoba menyelidiki Fang Yuan, lapisan jaring ikan yang terbuat dari tanda dao jalur surga ini akan berubah bentuk dengan cepat, garis-garisnya akan berkontraksi dan terpelintir dengan cepat, mendistorsi segalanya dari keadaan semula. Jadi, efek sebenarnya dari rahasia surgawi yang tersembunyi bukanlah menyembunyikan diri dari semua kesimpulan, tetapi untuk menyesatkan mereka dengan sempurna dan menyebabkan mereka sampai pada hasil yang salah. Fang Yuan telah mengenali esensi dari gerakan ini. Setelah tanda dao jalur surga jaring ikan habis, rahasia surgawi yang tersembunyi ini akan kehilangan semua efeknya. Sebaliknya, semakin banyak bahan abadi jalur surga yang aku konsumsi, semakin banyak tanda dao jalur surga yang akan digunakan untuk membangun jaring ikan ini, yang akan menyebabkan gerakan pembunuh rahasia surgawi yang tersembunyi ini menjadi lebih kuat dan tahan lama. Karena ini, Fang Yuan melihat harapan untuk menipu kedua orang terhormat itu. Secara teori, selama dia memiliki cukup tanda dao jalur surga, dia akan dapat mencegah kedua orang terhormat itu mengetahui bahwa dia sedang memurnikan teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi. Saat ini, Fang Yuan memiliki lebih dari 100 manik esensi abadi aprikot kuning. Begitu dia mencapai persyaratan minimum, dia akan mulai memurnikan gu. Fang Yuan sangat ingin memurnikan teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi karena dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Pertarungan di Crazy Demon Cave baru saja berakhir, ketika metode yang digunakan oleh para Venerate itu semuanya terbongkar, sementara mereka belum dapat mengubah metode mereka. Jadi, dalam pertarungan, Fang Yuan memiliki keuntungan yang lebih besar. Bagaimanapun, dia memiliki lebih banyak tanda dao daripada Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable. Jika dia melewatkan kesempatan ini, begitu kedua Venerate itu mengubah metode mereka, hasil pertarungan mereka tidak akan pasti. Stok esensi abadi adalah kelemahanku. Jika aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kekurangan ini, dalam kebuntuan kita di masa depan, cadangan esensi abadi milikku akan selalu berada di bawah mereka berdua. Aku akan selalu dibatasi oleh ini. Fang Yuan tahu dia harus mengambil risiko. Longevity Heaven. Giant Sun Immortal Venerable tiba-tiba berteriak, matanya melebar, tatapannya menembus Longevity Heaven dan tertuju ke 5 wilayah. Bagus, dengan amplifikasi tanda dao jalur keberuntungan Longevity Heaven, aku dapat melihat semua keberuntungan makhluk hidup di 5 wilayah. Pengadilan surgawi pertama-tama melihat ke pengadilan surgawi. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Laut Timur tetapi tidak dapat menemukan Fang Yuan. Giant Sun Immortal Venerable terkejut, dia segera mencari dan menemukan sejenis keberuntungan di surga hitam dan putih yang bercampur aduk. Keberuntungan ini menyala seperti tungku, ada retakan di permukaan dan sedikit kayu bakar di bagian bawah, ada seekor bangau abadi yang menyerupai awan atau kabut di dalamnya, terbakar perlahan dalam kekacauan.
Bentuk surga. Seketika, mata Giant Sun Immortal Venerable bersinar terang. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia memahami kondisi Fang Yuan saat ini. Gerakan pembunuh bentuk surga ini ditinggalkan oleh Tifing Heaven Demon Venerable. Itu digunakan oleh Fang Yuan selama perang takdir untuk menyerang pengadilan surgawi. Dengan penggabungan kedua surga, fondasi bentuk surga tidak stabil. Itu membutuhkan perlindungan Fang Yuan. Gerakan pembunuh peringkat 9 ini luar biasa. Dengan Fang Yuan dibatasi olehnya, sekarang saatnya bagiku untuk menyerang. Selama perang takdir, Fang Yuan mengungkap bentuk surga. Longevity Heaven telah bekerja sama dengannya beberapa kali. Dengan demikian, Giant Sun Immortal Venerable mengetahui tentang informasi ini. Setelah melihat ini, Northern Plains Immortal Venerable berangkat ke Laut Timur. Dia bergerak cepat dan tegas, tanpa ragu sedikitpun. Di langit yang hitam dan putih, Fang Yuan mendesah sambil tersenyum tipis. Dia telah merasakan penyelidikan Giant Sun Immortal Venerable sebelumnya. Dia sengaja menghilangkan rahasia surgawi yang tersembunyi untuk mengujinya. Hasilnya adalah Giant Sun Immortal Venerable bergerak untuk menyerangnya. Karena Giant Sun akan datang, bagaimana dengan Star Constellation? Cahaya gelap melintas di mata Fang Yuan bab 2230, serangan konstelasi bintang. Di Laut Timur, jauh di dalam wilayah laut yang dingin. Di dasar laut yang gelap gulita, gunung es yang besar memenuhi pandangan dua dewa abadi klan Su. Kedua dewa abadi klan Su ini memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, salah satunya adalah Su Chen, ia ahli dalam metode penyembuhan. Yang lainnya adalah Su Mingwan, ia mengolah jalur gelap. Kedua dewa abadi itu bepergian di dalam rumah dewa abadi peringkat 7. Rumah dewa abadi ini disebut Paviliun Bingkai Bergerak, itu adalah rumah dewa abadi jalur kekuatan yang jarang terlihat. Tubuh rumah itu seperti paviliun, dengan 8 pilar biru emas besar yang tebal menopang atap paviliun dan menekan alasnya. Pilar biru emas itu tidak lurus, tetapi bengkok dengan lengkungan yang jelas, kedua ujungnya melengkung ke dalam dan bagian tengahnya melebar keluar. Secara keseluruhan, seluruh paviliun bingkai bergerak tampak seperti sangkar burung besar dengan dua dewa abadi klan Su di dalamnya. Paviliun bingkai bergerak memancarkan lapisan cahaya biru tua, menghalangi air laut yang ada di luarnya. Meski begitu, hawa dingin masih menyelimuti tempat itu. Setelah beberapa lama menghadapi gunung es itu, alis dan rambut para dewa abadi klan Su tertutup oleh embun beku. Dingin sekali. Gunung es ini terbuat dari es yang sangat dalam selama ribuan tahun. Paviliun bingkai bergerak tidak memiliki pertahanan yang cukup terhadapnya. Kita harus bertindak cepat. Para dewa abadi klan Su berbincang sambil mengaktifkan paviliun bingkai bergerak bersama-sama, melepaskan metode jalur kekuatan. Seketika, terdengar suara keras saat sudut gunung es yang sangat dalam selama ribuan tahun itu retak oleh kekuatan tak berbentuk dan melayang ke arah dua dewa abadi klan Su. Setelah mencapai jarak tertentu, Su Chen segera mengambil tindakan untuk memindahkan es yang sangat dalam selama ribuan tahun ini ke dalam lubang abadi miliknya. Ledakan. Paviliun bingkai bergerak terus mengerahkan kekuatan saat potongan-potongan gunung es yang sangat dalam selama ribuan tahun dipindahkan ke dalam lubang abadi mereka secara bertahap. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Bintang laut racun es di sekitarnya terkejut oleh mereka dan dengan cepat mendekat dengan agresif. Kedua dewa abadi klan Su langsung menegang. Aku akan memancing mereka pergi, kalian harus mengambil sebanyak yang kalian bisa. Su Chen segera terbang keluar dari paviliun bingkai bergerak. Di laut dalam ini, meskipun dia adalah dewa Gu peringkat 7, mencoba memancing kelompok bintang laut racun es tetap merupakan hal yang berisiko. Su Mingwan yang tertinggal di paviliun bingkai bergerak juga tidak aman dari bahaya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak mudah untuk mengambil es yang sangat dalam selama 1000 tahun, bahkan untuk kekuatan super seperti klan Su yang mengirim dua dewa Gu peringkat 7 bersama dengan rumah Gu abadi yang dapat menyaingi dewa Gu peringkat 8, itu masih penuh dengan bahaya. Namun tidak ada lagi yang bisa dilakukan klan Su. Sebagai kekuatan super jalur lurus Laut Timur, setelah bergabung dengan aliansi cinta agung langit dan bumi, mereka diperas oleh Fang Yuan dan harus menyumbangkan sumber daya jalur air. Persyaratan Fang Yuan terhadap sumber daya jalur air sangat tinggi. Ia membutuhkannya agar dapat digunakan sebagai simpul urat air. Tentu saja, klan Su tidak kekurangan poin sumber daya tersebut, tetapi mereka tidak ingin menyerahkan kekayaan pribadi mereka. Secara kebetulan, klan Su terletak dekat dengan wilayah Laut Es. Jauh di dalam wilayah laut ini,
terdapat banyak bahan abadi es dan salju. Jadi, mereka berencana untuk mengumpulkan es yang sangat dalam di sini dan menyerahkannya kepada Fang Yuan untuk memenuhi permintaannya. Cepat, lebih cepat. Su Mingguan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, tetapi ia masih memiliki es yang sangat dalam selama 1000 tahun. Tidak ada yang bisa dilakukan, tanpa Su Chen, efisiensinya anjlok. Dan yang lebih buruk lagi, sekelompok hiu di laut merasa terganggu oleh mereka berenang menuju paviliun bingkai bergerak. Kita tidak punya pilihan selain mundur. Su Mingguan mendesah dalam-dalam, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia baru saja menemukan gunung es dalam ribuan tahun di bawah laut ini setelah banyak kesulitan, tetapi setelah penggalian ini, lingkungan akan sangat terpengaruh, menyebabkan serangkaian reaksi terjadi. Ekologi yang stabil akan langsung menjadi kacau, kelompok binatang buas di sini akan mulai bertarung satu sama lain. Bahkan jika mereka tidak bertarung, mereka akan waspada terhadap satu sama lain. Jika terjadi keributan, mereka akan menyerang bersama, dan yang lebih mengerikan, gelombang binatang buas mungkin terjadi. Untuk periode berikutnya, mencoba menggali es dalam ribuan tahun di sini akan memiliki risiko yang jauh lebih besar. Pilihan terbaik Su Mingguan dan Su Chen adalah pergi dan mencari target lain yang cocok selanjutnya. Tetapi tepat ketika Su Mingguan hendak pergi, ada aura yang melonjak di atas laut. Ekspresi Su Mingguan berubah drastis. Aura ini agung dan mengesankan, sangat kuat dan tak terhentikan. Semua hiu yang berenang terintimidasi, mereka melarikan diri dengan panik. Ekspresi Su Mingguan dipenuhi dengan keterkejutan, ini adalah aura seorang yang terhormat. Pada saat sebelumnya, dia merasakan bahwa matahari besar telah terbang di atas kepalanya, melintasi wilayah laut. Yang mulia Dewa Matahari Raksasa. Dia menyerang Laut Timur. Su Mingguan menjadi bingung dan panik, dia segera memberitahu Su Chen tentang hal ini. Su Chen tidak jauh dari situ, dia juga tercengang saat itu. Cepat, beritahu tetua agung pertama tentang ini. Giant Sun Immortal Venerable tampaknya bergerak menuju klan Su kita. Su Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Apakah pertarungan kedua orang suci itu akan terjadi di wilayah klan Su kita? Su Mingguan terkejut dengan tebakan ini, wajahnya sepucat kertas putih. Namun, bertentangan dengan tebakan mereka, Giant Sun Immortal Venerable tidak bergerak lurus ke depan, kecepatannya menurun dengan cepat saat dia berhenti di atas area laut yang dingin. Selanjutnya, aura peringkat 9 Giant Sun Immortal Venerable menyebar dengan cara yang tidak terkendali, menunjukkan sikapnya yang agung dan mendominasi. Seluruh langit beriak dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu menyebar dengan cepat ke langit dan laut, meluas ke segala arah. Merasakan aura yang mengerikan dari orang suci itu, hampir semua makhluk hidup di bawah air melarikan diri dengan panik. Berkat ini, kesulitan kedua orang suci itu teratasi. Tetapi mereka tidak senang tentang hal itu, sebaliknya, mereka mulai menebak apa yang coba dilakukan Giant Sun Immortal Venerable. Oh, Giant Sun berhenti di area laut yang dingin. Di dua surga yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan dengan cepat merasakan situasi ini. Giant Sun Immortal Venerable sama sekali tidak menyembunyikan jejaknya, seolah-olah dia mencoba memberitahu Fang Yuan secara terbuka, aku telah tiba. Dua surga yang tak terhitung jumlahnya. Jadi rencananya adalah berhenti di atas wilayah laut yang dingin. Fang Yuan memiliki ekspresi tenang. Setelah pertempuran di gua, setan gila, Giant Sun Immortal Venerable pulih sampai batas tertentu, tetapi kekuatan pertempurannya tidak akan meningkat banyak. Setelah meninggalkan surga panjang umur, tanda Dao Giant Sun Immortal Venerable akan jauh lebih rendah daripada Fang Yuan. Jadi, bagi Giant Sun Immortal Venerable, bahkan jika dia melihat situasi Fang Yuan, menyerangnya secara tiba-tiba tidak akan memberikan manfaat apapun, hanya Star Constellation Immortal Venerable yang akan mendapatkan keuntungan dari ini. Sangat bijaksana bahwa Giant Sun Immortal Venerable memilih untuk memasuki Laut Timur. Dia saat ini sedang menyempurnakan tanda Dao jalur keberuntungan alami Laut Timur. Begitu dia menyempurnakan semua tanda Dao jalur keberuntungan Laut Timur, maka Giant Sun Immortal Venerable akan memiliki keuntungan teritorial saat bertarung di Laut Timur. Bahkan jika dia tidak berada di Laut Timur, dia dapat mengaktifkan jurus pamungkas dari dataran utara yang akan efektif di Laut Timur. Dapat dikatakan bahwa Giant Sun Immortal Venerable sedang membangun menara di base camp Fang Yuan. Menara itu dapat memeriksa situasi Laut Timur selama waktu normal,
dan dalam pertempuran, aktivasi tanda dao jalur keberuntungan akan memungkinkannya untuk melancarkan serangan ke seluruh Laut Timur. Fang Yuan tidak dapat berbuat banyak terhadap Giant Sun Immortal Venerable. Dia tidak dapat pergi, kecuali dia meninggalkan wujud surga untuk kembali ke Laut Timur dan menghadapinya. Namun dalam kasus itu, Giant Sun Immortal Venerable hanya perlu mundur dan pergi, sementara Fang Yuan akan kehilangan jurus pamungkas tingkat 9. Jika Giant Sun Immortal Venerable tidak mundur dan bertarung melawan Fang Yuan dengan kekuatan penuh, cadangan esensi abadi Fang Yuan akan semakin menipis. Jika mereka bertarung, meskipun Giant Sun Immortal Venerable akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak akan terbunuh dengan mudah. Fang Yuan sudah menduga hal ini akan terjadi. Dahulu kala, ketika urat surga dari dua surga yang tak terlupakan mulai menyatu, Fang Yuan telah menyimpulkan krisis bentuk surga. Masalah ini terjadi setelah pertempuran di Gua Setan Gila. Dari sudut pandang Fang Yuan, situasi ini sudah sangat bagus. Runtuhnya bentuk surga adalah masalah. Fang Yuan perlu mencoba menyelesaikannya sambil menggunakan kesempatan untuk menciptakan peluang untuk memurnikan harta esensi surgawi teratai kekaisaran. Dia tidak memiliki cukup esensi abadi sekarang, belum waktunya untuk meningkatkan Gu, jadi, dia juga belum bisa mengungkap rahasia surgawi yang tersembunyi. Ketika Giant Sun Immortal Venerable memeriksa Fang Yuan, dia segera menarik kembali jurus ini. Bagi orang seperti Fang Yuan, kelemahan dan kekurangannya sendiri adalah hal yang bisa dia manfaatkan untuk digunakan melawan musuh-musuhnya. Giant Sun Immortal Venerable sudah dipengaruhi olehnya, selanjutnya, giliran Star Constellation Immortal Venerable. Pengadilan Surgawi. Mata indah Star Constellation Immortal Venerable menatap Laut Timur. Giant Sun Immortal Venerable, dia bergumam. Giant Sun Immortal Venerable memilih untuk tinggal di area Laut Es. Itu benar-benar pilihan yang luar biasa di pihaknya. Area Laut Es berada di bagian paling barat Laut Timur, paling dekat dengan benua tengah. Dengan menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungan Laut Timur, Giant Sun Immortal Venerable juga mencoba mengancam benua tengah. Setelah merasakan masalah Fang Yuan, Giant Sun Immortal Venerable bergerak. Tapi dia tidak melawan Fang Yuan, ini menunjukkan bahwa kekuatan pertempurannya belum banyak meningkat, dan dia juga berjaga-jaga terhadapku. Pikiran bertabrakan dengan cepat di benak Star Constellation Immortal Venerable. Jika hanya ada Giant Sun Immortal Venerable dan Heaven Refining Demon Venerable, Giant Sun Immortal Venerable pasti akan berjuang menuju dua surga abadi sekarang dan menyerang Fang Yuan. Bagaimanapun, dia memiliki esensi abadi yang melimpah. Meskipun Fang Yuan memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi, dia tidak dapat membunuh Giant Sun. Pertempuran yang melelahkan sangat bermanfaat bagi Giant Sun Immortal Venerable. Setelah pertempuran, cadangan esensi abadi Fang Yuan akan menyusut, dia tidak akan dapat memanfaatkan keunggulannya sebagai jalur penyempurnaan yang terhormat, bahkan jurus pembunuh peringkat 9 bentuk surga akan terpengaruh dan mungkin hancur. Tetapi dengan adanya Star Constellation Immortal Venerable, situasinya berbeda. Jika Giant Sun Immortal Venerable mengadu dirinya melawan Fang Yuan, Star Constellation Immortal Venerable akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa Star Constellation Immortal Venerable membantu Fang Yuan. Bentuk surga, Star Constellation Immortal Venerable sedikit menyipit. Jurus pembunuh peringkat 9 ini tidak boleh dibiarkan ada. Selama perang takdir, ini adalah jurus pembunuh yang memungkinkan Fang Yuan masuk ke pengadilan surgawi. Selama bentuk surga ada, Fang Yuan dapat masuk ke surga gua manapun di dua surga yang tak terlupakan. Ini adalah ancaman besar bagi pengadilan surgawi dan surga panjang umur. Setelah memikirkannya, Star Constellation Immortal Venerable membuat sebuah rencana. Pada saat berikutnya, dia terhubung ke surga kuning harta karun dan menghubungi Fang Yuan. Yang mulia abadi cinta sejati, aku ingin bantuanmu untuk memurnikan beberapa gua abadi, bagaimana menurutmu? Kata Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang sambil tersenyum. Di dua surga yang tak terhitung jumlahnya, tatapan Fang Yuan sedikit berkedip. Dia juga berharap Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang akan menemukannya. Fang Yuan mengerti maksud Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang, dia berkata, "Gua abadi apa yang kamu inginkan?" Juga, Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang, bagaimana kamu akan menghadapi Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa? Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang segera menjawab, aku butuh Gu Abadi Pikiran Bintang, Gu Abadi Mata Bintang, dan Gu Abadi Keabadian.
Fang Yuan terdiam beberapa saat sebelum menjawab, tentu, tapi aku perlu melihat ketulusanmu terlebih dahulu. Baiklah, ini ketulusanku. Sebelum Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang menyelesaikan kata-katanya, dia berubah menjadi pelangi bintang yang terbang langsung ke dataran utara.